Salam lobster. Ya, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu, Pak Yayan menelpon saya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian ingat, ini Pak Yayan yang waktu itu punya kolam terpal 10 lantai. Wah, kolam terpal yang pertama dan mungkin yang tertinggi di Indonesia. Nah, kebetulan nih kemarin nelpon saya bilang bahwa sudah ada lobsternya yang ukuran konsumsi dan bisa dijual. Nah, jadi ini menarik sekali. Jadi ini adalah panen perdana dari Pak Yayan. Jadi hari ini saya akan pergi ke sana untuk panen lobsternya dan kita akan lihat. Dan ini juga mungkin menjawab pertanyaan daripada Bapak Ibu sekalian. Ada di antara Bapak Ibu sekalian di kolom komentar dari video sebelumnya mempertanyakan begitu ya. Wah, ini apakah kolam terpalnya kuat begitu ya? Bahkan ada yang mengkhawatirkan, waduh nanti jangan-jangan roboh nih kolam 10 terpal 10 lantai dengan beban yang berat dan sebagainya begitu ya. Ada juga yang mendoakan semoga Pak Yayan sukses dan sebagainya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan saksikan, kita akan lihat bagaimana setelah 1 tahun, yang persis kira-kira 1 tahun lebih 1 bulan dari video sebelumnya. Nah, bagaimana hasilnya daripada kolamnya sudah jadi seperti apa gitu ya? Apakah masih seperti yang dulu berdiri kokoh atau kemungkinan terjadi sesuatu gitu ya. Kita akan lihat. Ikuti perjalanan saya ke tempat Pak Yayan. Salam lobster. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhirnya setelah 4 jam perjalanan saya sampai di kota penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Nah, tebak ya di mana kotanya? Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat kolam terpal 10 lantai ini, mungkin bisa sebelumnya klik di pojok kanan atas, itu adalah link menuju ke video yang bagian yang pertama, yaitu setahun yang lalu ketika saya mengunjungi tempat ini yang baru selesai dibangun. Singkatnya, ini adalah kolam terpal 10 lantai yang terdiri dari 6 susun. Totalnya ada 60 kolam dengan lebar 1,3 meter dan panjang 9 meter. Dan juga terdapat 2 kolam besar seperti ini dengan bahan pinggirnya dan bawahnya plastik geomembran yang juga digunakan untuk pembesaran lobster air tawar. Mari Bapak Ibu sekalian kita lihat sudah seberapa besar lobsternya. Nah, di sini kita lihat ini warnanya agak putih kebiruan karena memang tidak terkena matahari. Iya Mas, coba Mas tolong dia ambil 1 ekor. Ya, kasih lihat ke sini. Oke. Iya, seperti itu Bapak Ibu, warnanya bagus ya. Ya, kolam yang di sebelah sini juga dipanen dan yang sudah bisa dijual untuk konsumsi adalah yang minimal beratnya 50 gram ke atas. Ya, akhirnya selesai. Ini adalah lobster-lobster yang mau dijual oleh Pak Yayan sebagai panen perdana. Ya, Bapak Ibu sekalian, di kolam-kolam terpal ini yang jumlahnya ada 60 ini masih banyak. Terdapat lobster-lobster yang ukurannya lebih kecil dan juga ada yang disimpan untuk jadi indukan yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, menjawab pertanyaan yang masuk pada video sebelumnya, yaitu di mana banyak menanyakan spesifikasi daripada besi yang digunakan untuk kolam bertingkat ini. Nah, saya terus terang nggak terlalu mengerti kalau mengenai konstruksi. Saya hanya memberikan saja ukurannya. Ini di sini menggunakan tiang utama itu menggunakan besi C dengan lebar sekitar 6 cm lebih, ya hampir 6,5 cm. Begitu. Kemudian besi C ini itu menjadi tiang utama daripada seluruh bangunan ini karena ini besinya sampai ke tingkat yang paling atas. Lalu kemudian besi C ini itu diletakkan berjarak setiap 1,5 meter. Karena panjang kolam ini adalah 9 meter sehingga ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya ada 7 7 tiang seperti ini di sisi sebelah kiri dan kemudian
Di sisi yang satunya lagi juga sama, ini ada 7 juga. Jadi ini yang menjadi tiang utama penopang kekuatan daripada kolam. Kemudian besi C ini lalu kemudian dia dilas ke besi siku. Ini adalah besi siku. Ini adalah besi siku dengan lebar sekitar 4 cm. Ya, ini besi siku 4 cm ya, betul 4 cm kurang dikit. Ya, 4 kali 4 dengan ketebalan saya kurang begitu mengerti ini tebalnya berapa. Nah, ini yang menjadi penopang kekuatan bagian bawahnya. Dan kemudian di sini kita bisa lihat bahwa di jarak setiap sekitar berapa senti ini ya? Sekitar 40 atau 50 cm. Ini ada satu lagi besi siku seperti itu. Jadi ini yang menopang daripada dasar kolamnya lah ya. Dasar kolamnya di sini menggunakan asbes ya. Namun satu hal yang perlu diketahui, asbes ini ternyata kurang tebal, jadi dia agak bergelombang karena tekanan air dari atas seperti itu. Jadi ini nanti mungkin perlu dikoreksi. Jadi apabila Bapak Ibu lain kali mau membuat kolam seperti ini, dasarnya perlu dipertimbangkan sesuatu yang lebih kuat daripada asbes ya. Mungkin bisa menggunakan GRC dengan ketebalan tertentu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk penahan terpalnya, ini hanya menahan terpal supaya dia tegak begitu ya. Ini menggunakan besi hollow ya. Saya kurang tahu nih hollownya ukuran ketebalannya berapa, namun ini panjangnya ini 2 cm. Ya, ini 2 cm ya. Ini 2 cm ya, betul 2 cm, 2 kali 2 cm. Ya, seperti itu. Ini untuk menahan si terpalnya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu pembuatan kolamnya. Dan di setiap 3 kolam ya, di setiap 3 kolam 1, 2, 3 ini ada tempat untuk berjalan ya. Jadi setiap 3 kolam terus ada satu tingkat di atasnya buat tempat berjalan, lalu kemudian 3 kolam lagi 1, 2, 3, lalu ada tempat berjalannya lagi 1, 2, 3, yang terakhir 4 tingkat seperti itu. Jadi itu yang menopang kekuatan daripada kolam-kolam ini sehingga bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan apabila Bapak Ibu ingat, video yang saya buat sebelumnya itu adalah sekitar 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun. Jadi ini umurnya sudah 1 tahun. Dan Bapak Ibu yang menopang untuk supaya si kolam ini tidak doyong atau roboh adalah dia berpegang kepada tembok kiri kanan daripada gudang ini. Dan antar susunan ini, antara satu susun ini itu juga dihubungkan dengan las-lasan besi. Jadi semua ini saling terhubung dan berpegang juga ke tembok kiri dan tembok kanan. Nah, hal itulah yang membuat kekuatan daripada kolam terpal 10 tingkat ini. Oke. Waduh, ini kita ketemu lagi berarti sudah kurang lebih 1 tahun Pak Yayan ya? Iya, 1 tahun Pak. 1 tahun lah, 1 tahun lebih sebulan kayaknya kalau nggak saya. Iya. Bulan April itu kita mulai ya di sini ya. Gimana nih Pak, setelah dalam 1 tahun ini ketika jalankan lobster ini ada kesulitan atau hambatan atau gimana nggak dalam proses budidayanya nih? Ya awalnya kan pada mati itu Pak, terus. Oh, pada waktu datang itu ada yang mati juga ya? Iya. Indukan awal itu ya? Iya. Terus sabar, telaten, nah ternyata berkembang biak. Oh. Nah, terus ini mulai panen. Oh iya, jadi ini sekarang nih panen perdana nih ya? Iya, pertama ini. Wah, bersyukur ya. Jadi setelah 1 tahun penantian, akhirnya panen juga ya. Iya. Nih waktu orang-orang ngelihat dari video yang sebelumnya itu banyak bertanya-tanya nih Pak. Ini lokasi tempatnya di mana nih Pak sebenarnya nih? Di Brebes. Di Brebes ya? Iya. Ini baru ini orang yang nonton channel ini baru tahu nih lokasinya di Brebes ya? Brebes, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Ini di desa apa Pak namanya? Desa Kupu. Desa Kupu. Iya. Oh, oke. Nah, sekarang nih setelah Bapak udah panen ini rencananya ke depannya bagaimana Pak? Ada rencana mau tambah kolam kah atau lebih memaksimalkan apa yang ada atau bagaimana Pak? Ya rencananya itu diperbesar lah Pak. Diperbesar lagi ya? Perbesar Nanti lagi. mungkin ada nambah kolam dan sebagainya gitu ya? Iya.
Oke, baik. Dari pengalaman awal kita istilahnya diperbaiki lah, yang kesalahan-kesalahan kemarin diperbaiki. Oh. Kolamnya juga diperbaiki gitu. Oh iya. Mungkin ada yang kebocoran atau apa begitu ya. Iya, ini banyak orang juga nih sebenarnya yang bertanya-tanya, wah nih konstruksi kayak gini nanti bisa ambruk apa segala macam gitu. Tapi sejauh ini setelah 1 tahun nih gimana Pak? Aman nggak? Aman. Aman aja ya. Aman. Mungkin Bapak ada yang mau diomongkan? Cuma ini kuat tahan gitu Pak ya. Oh ya. Ternyata udangnya tahan gitu, nggak cepat mati. Sekarang udah lebih kuat ya. Lebih kuat. Ini lebih pengertian Bapak lebih tahan dibandingkan apa nih? Mungkin Bapak sebelumnya pernah piara udang atau apa? Enggak, dari awal kan mungkin kena adaptasi mungkin ya Pak ya. Adaptasi, ada yang mati lah, apalah gitu ya. Kalau udah dari sini ya sehat-sehat semua, kuat. Oh iya. Kuat, lihat ininya aja kuat semua, ini pada ini kan kuat ya Pak. Iya betul. Ini pada kabur-kaburan semua dari sini deh. Bapak sehari-hari sebenarnya pekerjaannya bidang apa Pak? Bawang merah Pak. Oh bawang merah ya. Merah, jadi Bapak iya, petani bawang sekaligus juga pengepul begitu ya? Iya. Oh iya. Oke, apa lagi ya? Ya sudahlah, paling gitu aja ya. Oke Pak, iya. Kita paling ngadep ke sana bilang salam lobster gitu ya. Salam Oke. lobster. Sebentar. 1 2 3. Salam lobster. Salam lobster. Salam lobster. Bapak Ibu bisa mendukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share kepada orang-orang yang membutuhkan untuk majunya lobster di Indonesia. Salam lobster.